Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala dari terpaparnya virus COVID-19. Ikhwah azinallah wa iyyakum, di kajian lalu kita telah membahas yaitu al-munjiyatu min fitnatil qabr wa adabih, dan perkara-perkara yang dapat menyelamatkan seseorang dari fitnah dan adab kubur. Kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu termasuk yang dapat menyelamatkan seseorang dari fitnah ataupun azab kubur, fitnah dan azab kubur, ya. Karena fitnah dan azab kubur itu berbeda, ya. Makanya kita katakan termasuk perkara yang bisa menyelamatkan seseorang dari fitnah dan azab kubur, yaitu al-isti'adzatu billahi min fitnatil qabri wa adzabil qabri, yaitu memohon perlindungan kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon perlindungannya dari fitnah dan azab kubur. Lamma kanat fitnatul qabri wa adzabul qabri minal ahwalil kibar wa syada'idil 'azimah. Karena fitnah dan azab kubur adalah suatu perkara yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasta'idzu min dzalika fi salatihi wa fi ghairi shalah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon kepada Allah, mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala baik ketika salat maupun di luar salat. Ya, agar dilindungi dari fitnah dan azab kubur. Bahkan wa kana ya'muru ashabahu bidzalik. Bahkan beliau memerintahkan para sahabat beliau agar senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah dan azab kubur tersebut. Jadi bukan hanya beliau, tapi beliau juga memerintahkan sahabatnya. Berarti juga beliau memerintahkan seluruh umat Islam agar senantiasa selalu mengkontinukan doa kepada Allah yang isinya yaitu mohon perlindungan dari fitnah dan azab kubur. Wa fi hadis Aisyah allati dzakarat fihi amral yahudiyah, adapun hadis Aisyah yang di situ disebutkan tentang wanita Yahudiyah, di mana dia berkata, qalat laha a'adzakillah min adzabil qabri, semoga Allah melindungimu dari adab kubur. Fasa'alat Rasulullah SAW an adzabil qabri, lantas Aisyah radhiyallahu anha
menanyakan hal ini kepada Rasulullah. Artinya akan kebenaran pernyataan wanita Yahudi ini. Karena di situ, di dalam pernyataan ataupun doa si wanita tersebut, yaitu memohon kepada Allah agar Aisyah radhiyallahu anha dilindungi dari azab kubur. Jadi di sini permasalahannya tentang adab, ya, tentang adab kubur. Dan Aisyah radhiyallahu anha pada waktu itu tidak tahu tentang masalah ini. Hingga beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah dan adab kubur. Faqala, Rasulullah menjawab, "Na'am, betul." Ya, na'am, betul. Adabul qabri, itu adab kubur. Artinya ada memang adab kubur. Ya. Berarti ikhwah, dalam pemahaman agama Yahudi yang lama dahulu, yang ortodok dahulu, bahwasanya memang ada adab kubur. Allahu alam kalau sekarang. Yang jelas berdasarkan keterangan ini bahwasanya orang Yahudi dahulu itu meyakini adanya adab kubur. Dan itu salah satu daripada akidah mereka. Demikian. Waktu itu Aisyah radhiyallahu anha belum tahu tentang masalah ini. Makanya dia tanyakan kepada Nabi SAW dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan hal itu. Qalat, dan kata Rasulullah, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da kulli salatin ba'da shalla salatan illa ta'awadhu min adzabil qabri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sejak saat itu ya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai salat beliau selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab kubur. Zada Gundar, kemudian seorang perawi yang disebutkan Imam Al-Bukhari dalam sanad Bukharinya, ya. Di situ ada yang bernama Gundar. Gundar rahimahullah menambahkan lafaz, yaitu adabal qabri haqqun. Adab kubur itu hak. Artinya hak di sini benar-benar ada, bukan khayalan, bukan perkiraan, tapi benar-benar ada. Sebagaimana halnya surga, sebagaimana halnya neraka. Demikian ikhwah. Ya, Rasulullah kan pernah menyatakan bahwasanya barang siapa yang meyakini, barang siapa yang bersyahadat bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan Rasulullah dan Muhammad adalah Rasulullah, dan Nabi Isa adalah utusan Allah, al-jannatu haq. Nah, perhatikan di sini kalimatnya kita ambil, al-jannatul haq wan narul haq. Dan surga itu benar adanya, dan neraka itu benar adanya. Jadi hak itu memang artinya adalah benar adanya. Wa adzabul qabri haqqun. Adab kubur itu benar-benar ada. Ini maksudnya ikhwah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan apa yang dinyatakan oleh wanita Yahudiah tersebut. Ya, demikian ikhwah. Artinya berarti ikhwah, apabila Islam membenarkan keyakinan umat sebelumnya, maka kita juga wajib untuk meyakininya. Dan ini tidak termasuk dalam kategori tasyabbuh. Ya, tidak termasuk dalam kategori tasyabbuh karena Rasulullah SAW sudah menyatakan kebenarannya. An Anasin, dari Anas bin Malik, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Janaiz. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fayaqul. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berdoa yang isinya Allahumma inni a'udzubika min a'udzubika minal ajz wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah, sifat lemah, wal kasal, dan dari malas, ya, wal jubn, dari sifat pengecut, Terkadang ikhwah, kita ada yang di antara kita ada yang kesulitan mana yang pengecut, mana yang hati-hati. Demikian ikhwah. Jadi ada yang sampai bingung untuk membedakan ini sebenarnya pengecut atau hati-hati. Ya, itu kan beda tipis saja ikhwah. Dan mungkin sikapnya sama.
Ya, mungkin sikapnya sama, tapi sebenarnya dia bukan hati-hati. Ya, bukan hati-hati, tapi dia adalah pengecut. Antara berani dengan nekat itu sulit dibedakan. Antara berani dengan nekat. Kalau berani dia punya perhitungan, nekat ya nekat tak punya perhitungan. Demikian ikhwah. Juben ini, ya, juben artinya lawannya adalah pengecut, lawannya adalah pemberani. Nah, demikian. Jadi antara nekat dengan pemberani, antara hati-hati dengan pengecut, itu beda tipis. Dan yang dimohonkan Rasulullah SAW perlindungan pada Allah, yaitu dari sikap sifat pengecut. Wal bukhl, dan dari sifat bakhil. Ini juga ikhwah. Terkadang sulit dibedakan antara bakhil, ya, antara bakhil dengan dengan royal, antara bakhil dengan dengan tidak mubazir. Nah, itu dia. Antara bakhil dengan tidak mubazir. Tidak israf, tidak berlebihan. Terkadang ada orang yang memang perhitungannya ketat. Ya. Sebenarnya dia bakhil. Ya, sebenarnya dia bakhil. Bukan menghindar dari sifat mubazir. Di sini Rasulullah SAW berlindung pada sifat bakhilnya, ya, bukan sifat tidak borosnya, ya, bukan sifat hematnya. Hemat silahkan, ikhwah, tidak masalah hemat, ya, tapi bakhil nggak dibolehkan. Wal haram, dan sifat dan pikun, ini merupakan sesuatu hal yang sering terjadi pada orang-orang yang sudah berusia tua, yang sudah tua renta. Namun Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keistimewaan pada ulama-ulama kita yang memang berkecimpung, menghabiskan waktunya dalam dakwah, menghabiskan waktunya dalam ilmu, seperti Syekh bin Baz, seperti Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani rahimahumullah. Mereka itu sudah tua-tua semua, ikhwah. Yang kalau dia adalah orang biasa, itu sudah banyak pikun pada saat usia mereka. Namun Masya Allah, ya, mereka di saat mereka usia sudah sangat lanjut, tapi cerdasannya luar biasa, ya. Terutama kalau dari sisi suara, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu suaranya tidak terdengar seperti suara orang tua, ya. Suara yang masih lantang, masih jernih, Masya Allah. Memang kalau suara Syekh Albani dengan Syekh bin Baz sudah agak getar, ya. Tapi cerdasnya Masya Allah. Pikun ini kan terkait dengan kecerdasan. Mereka tidak ada pikunnya, Allahu Akbar. Itu anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada orang-orang yang menghabiskan usia dalam ilmu dan dalam dakwah. Demikian ikhwah. Mohon perlindungan kepada Allah dari pikun, wa'udzubika min adzabil qabri, dan berlindung kepada Allah dari azab kubur. Wa'udzubika minal fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Apa yang dikatakan fitnah kehidupan? Fitnah ini ikhwah ujian, ya. Fitnah kehidupan, ya, segala bentuk ujian, maka itu dikatakan fitnah. Ketika kita masih hidup, berarti segala bentuk ujian di saat kita masih hidup, maka itu dikatakan fitnah. Artinya apa, ikhwah? Segala sebab yang dapat menyeret kita keluar dari jalan yang lurus, maka itu fitnah. Apapun dia, ya, apapun bentuknya. Segala perkara yang dapat menyeret kita keluar dari jalan yang lurus, itulah yang disebut dengan fitnah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian fitnah, ujian. Harta bisa menyeret orang keluar dari jalan yang lurus, anak juga demikian. Makanya Rasulullah pernah mengatakan al-auladu mujubinun wa mubkhilun.
Anak-anak itu bisa menyebabkan seorang itu jadi pengecut dan dapat membuat orang jadi bakhil. Akhirnya keluar dia dari jalan yang lurus. Orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang pengecut itu keluar dari jalan yang lurus, terutama dalam sifat tersebut. Sifat tersebut bukan sifat orang yang sedang berada di jalan yang lurus. Apa saja yang bisa menyeret kita keluar dari jalan yang lurus, itu dikatakan fitnah, cobaan. Termasuk jabatan, kalau bahasa yang dikenalnya itu tahta, harta, wanita, ya. Ini 3 hal yang umumnya bisa menyeret seseorang keluar dari jalan yang lurus. Maka itu semua fitnah, fitnatul mahya, yaitu fitnah dalam kehidupan. Harta, bentuk harta apapun, kendaraan, rumah, semuanya. Ya. Itu disebut dengan fitnatul mahya. Kemudian wal mamat, dan fitnah kematian. Apa yang dikatakan fitnah kematian? Ujian dalam kematian. Para ulama menyebutkan ini ada 2. Ya, ada 2. Fitnah kematian yang pertama yaitu saat-saat seorang akan dicabut nyawanya. Dan di saat itu setan pun datang. Ini termasuk fitnatul mamat, ujian kematian. Karena dia kan masih hidup. Ya, dia masih hidup, tapi dia dianggap sudah dalam alam kematian. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, "Lakkinu mautakum bila ilaha illallah." Talkinkan mayat kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Fa innahu man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi, fa innahu man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Karena sesungguhnya barang siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Akhir ucapannya kan berarti dia di saat dia masih hidup. Tetapi karena dia dalam posisi menjelang kematian, akan dicabut nyawanya, sedang sekarat lah kita katakan, maka dia dianggap dalam kategori orang yang sudah mati. Kalau kita artikan, lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkinkan mayat kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Mayat ini kita artikan orang yang sudah dicabut nyawanya, tentu tidak relevan dengan sabda berikutnya, fa innahu man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Sesungguhnya barang siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya. Bukankah tadi kita dikatakan bahwasanya dia sudah mati? Kalau dia sudah mati berarti bukan akhir ucapan dia. Makanya ikhwah di sini, lakinu mautakum, talkinkan mayat kalian dengan kalimat la ilaha illallah, artinya yang mau mati. Demikian ikhwah. Jadi di saat seorang itu sedang mau meninggal, ya, maka dia akan mendapatkan sebuah fitnah, yaitu kedatangan syaitan. Makanya Rasulullah kan pernah mengatakan, wa'udzubika min ayyatakabbani syaitan. Aku berlindung padamu ya Allah dari gangguan setan di saat kematian. Seperti yang pernah kita pelajari bahwasanya setan itu akan datang, ya. Bahwasanya setan itu akan mendatangi manusia beberapa saat di saat dia akan meninggal dunia. Ya, di saat dia akan meninggal dunia. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Ya, ini ikhwah. Hudurus syaitan indal maut. Datangnya setan ketika akan meninggal. Ini termasuk fitnatul mamat, fitnah kematian. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Demikian juga kejadian yang terjadi di saat Imam Ahmad bin Hambal menjelang kematiannya. Waktu itu beliau pingsan, ya, pingsan. Kemudian dia mengatakan di sisi beliau ada anaknya, yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Dia malah sudah siap-siap pegang seutas kain ya untuk mengikat rahang orang tuanya jika meninggal dunia. Di saat beliau pingsan, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, la ba'du, la ba'du, la ba'du. Belum.
Setelah itu beliau pun kembali siuman. Di saat beliau siuman, berkata anaknya, yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, "Ya abati, ma kuntala hatta min qabl." Wahai ayahanda, apa yang tadi Anda ucapkan? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Ama arafta?" Apakah kamu tidak mengetahui? Kata anaknya, "La, nggak tahu. Apa yang Anda maksud dengan la ba'du sampai 3 kali. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Tadi barusan setan datang dan berkata kepadaku, "Ya Ahmad, najauta minni." Ahmad, kamu sudah selamat dariku. Ya, setannya sambil gigit jari. "Ya Ahmad, najauta minni." Ya Ahmad, kamu sudah selamat dariku. Kemudian aku menjawab, la ba'du. Belum sampai 3 kali. Kenapa? Karena dia belum meninggal. Karena setan itu tidak akan membiarkan manusia sampai nyawanya dicabut. Apalagi di detik-detik terakhir kehidupannya. Itu merupakan finalnya dia. Kalau bisa dia menyesatkan manusia 2-3 detik sebelum dia mati, itu berarti prestasi yang luar biasa. Demikian ikhwah. Jadi setan itu betul-betul tak membiarkan kesempatan sedetik, 2 detik pun untuk menyesatkan manusia walaupun beberapa saat sebelum kematian. Demikian. Jadi dia tetap berspekulasi, mana tahu bisa kan begitu, mana tahu bisa disesatkan sebelum dia meninggal. Kalau bisa ya itu menurut dia suatu hal yang prestasi yang hebat. Kalau nggak bisa ya sudah, namanya juga nggak bisa. Demikian. Tapi yang jadi catatan kita adalah setan itu tak akan membiarkan kita. Ikhwah. Setan itu tidak membiarkan kita kapanpun kita. Sampai kita mati dicabut nyawa, baru di situ dia berhenti. Baru di situ dia berhenti, tidak merusak kita lagi. Demikian ikhwan. Dia sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa bi'izzatika la aq'udanna lahum siratal mustaqim." Ya Allah, karena Engkau, ya Allah, bima aghwaytani. Rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, kan Engkau telah menetapkan aku makhlukmu yang sesat. La aq'udanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk di tengah-tengah jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarum syakirin. Kemudian aku akan datangi mereka, aku akan goda mereka, aku bisiki mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, wa la tajidu aktsarum syakirin. Engkau lihat enggak banyak mereka yang bersyukur. Demikian ikhwah. Jadi memang betul-betul siaganya luar biasa, tak membiarkan sedetik pun kesempatan jika dia mendapatkan ada celah kesempatan untuk menyesatkan manusia. Itu yang pertama ikhwah dari fitnatil mamat. Fitnah kematiannya itu beberapa saat sebelum dicabutnya nyawa tuh setan datang dan masih berupaya untuk menyesatkan manusia. Yang kedua yaitu fitnah al-mamat, yaitu fitnah ketika manusia sudah berada di kuburannya dan dia didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir dan memberikan pertanyaan, marabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. 3 pertanyaan, hanya 3 pertanyaan, tidak sampai ratusan pertanyaan, enggak sampai puluhan, hanya 3 pertanyaan. Di mana pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang beriman, yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala menjawabnya. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Allah memberikan keteguhan, kalimat yang teguh kepada orang mukmin baik di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan kemampuan menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Demikian. Itulah fitnah mamat. Jadi kalau fitnatul mahya, yaitu fitnah kehidupan, segala perkara yang dapat menyeret seseorang keluar dari jalan yang lurus, maka itu dikatakan fitnah, apapun bentuknya. Apakah dia harta, tahta, wanita, anak-anak, apa saja, ya teman misalnya, apa sajalah pokoknya, itu dikatakan fitnah, cobaan. Adapun fitnatul mamat, yaitu ada 2. Yang pertama, datangnya syaitan di saat seorang yang akan meninggal dunia. Yang kedua yaitu pertanyaan malaikat mungkar dan nakir
yaitu di saat seorang berada di kuburannya. Demikian ikhwah. Berarti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari fitnatul mahya, dari fitnah kehidupan, artinya minta perlindungan kepada Allah jangan sampai terseret hingga keluar dari jalan yang lurus, dari hal-hal yang duniawi, ya, apa yang ditemukan semasa dia hidup di dunia. Yang kedua, dia mohon kepada Allah dari fitnah tersesatnya dia, ya, sesatnya karena digoda setan sebelum meninggal, dan juga mohon perlindungan pada Allah dari tidak bisa menjawab ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Itu dia ikhwah. Ya. Jadi doa Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min adab, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubn wal bukhul wal haram wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Hendaklah kita sering-sering kita ucapkan ini, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Wa an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal ma'thami wal maghrami wa min fitnatil qabri wa adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Ikhwah, malas itu memang datang dari setan ini, ikhwah. Ya. Mohon kepada Allah setiap pagi, ya. Setiap pagi, termasuk dalam zikir pagi, wa'udzubika minal kasali, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Sifat malas itu, ya, kita mohon kepada Allah jangan sampai punya sifat malas. Sebab kalau sudah malas, ikhwah, malas itu akan merugikan kita dunia dan akhirat. Umumnya malas itu malas dari aktivitas yang positif. Demikian. Umumnya yang namanya malas, yaitu malas dari aktivitas yang positif. Baca Quran malas, ngaji malas, begitu ikhwah. Cari nafkah malas, kerja malas, itu dia. Makanya nggak ada kan orang main judi malas, nggak ada. Nggak ada. Minum khamr malas, nggak ada ikhwah. Makanya malas ini konotasinya adalah sesuatu seorang itu tidak aktif untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Makanya setiap pagi Rasulullah mohon, wa'udzubika minal kasali wa su'il kibari, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan buruknya sifat sombong. Di sini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas, dari pikun, dari dosa, dan dari terlilit hutang. Tuh ikhwah. Ya, Rasulullah mohon kepada Allah jangan sampai terlilit hutang. Makanya kita juga jangan bermudah-mudah dengan hutang. Boleh hutang, tapi cukuplah untuk hal yang penting-penting saja. Kemudian wa min fitnatil qabri wa adzabil qabri, dan dari fitnah kubur dan adab kubur. Dua hal yang berbeda. Ya, fitnah kubur berbeda, adab kubur berbeda. Ikhwah rahimanallahu. Fitnah kubur adalah pertanyaan, ya. Pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Adab kubur adalah apabila ada seseorang yang tidak sanggup menjawab 3 pertanyaan itu, maka dia akan mendapat adab kubur. Tapi kalau dia sanggup menjawabnya, maka dia akan mendapat nikmat kubur. Itulah fitnah, ujian terakhir bagi manusia. Maka fitnah dan adab itu berbeda. Ya, kalau fitnah semua akan berhadapan dengan fitnah. Fitnah kubur. Muslim, kafir, mukmin, fajir, semua akan berhadapan dengan fitnah kubur. Tapi tidak semua mendapatkan azab kubur. Ya, azab kubur, ya, itu tergantung dengan keberhasilan kegagalan dia dalam menjawab fitnah kubur. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ashabihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, ta'awwadzu billah min adzabil qabri, mohonlah ampun, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Fayaqulu na'udzu billahi min adzabil qabri, dan beliau katakan,
mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Maka para sahabat pun berdoa mengucapkan na'udzubillah min azabil qabri, kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Jannah. Wa kana yaqulahum istajiru billah min adzabil qabri, dan beliau juga pernah berkata kepada para sahabat, mohonlah kepada Allah agar dihindarkan dari azab kubur. Fa inna adzabal qabri haqqun, sesungguhnya azab kubur itu memang benar adanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang sahih. Wa kana ya'muruhum ayyasta'idzu min arba', beliau juga pernah menyuruh mereka, memerintahkan mereka untuk mohon pada Allah dari 4 hal. Beliau juga pernah menyuruh para sahabat agar memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama, ista'idzu billahi min adzabil qabri. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ista'idzu billahi min jahannam. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari neraka jahannam. Ista'idzu billahi min fitnatil masihid dajjal. Mohonlah perlindungan pada Allah dari fitnah dajjal. Saking hebatnya fitnah dajjal ini, ikhwah, Rasulullah melarang orang yang hidup pada zaman muncul dajjal untuk bertemu dengan dajjal. Kalau kalian mendengar ada dajjal, jangan sekali-sekali ketemu dengan dia, nyingkir saja. Ya, karena ada seorang yang merasa keimanannya hebat, dia mau mendebat dajjal, bukan dajjalnya yang tunduk, tapi malah dia yang jadi murtad, yang menjadikan dajjal sebagai Tuhannya. Jadi jangan, kalau bahasa Medannya jangan sok-sok lah. Ya. Rasulullah katakan menghindar saja. Menghindar saja. Memang kalau dajjal itu datang pada zaman Rasulullah, kata Rasulullah, cukup aku yang menghadapi dajjal. Tapi kan Rasulullah SAW sudah meninggal. Dan dajjal belum keluar. Demikian ikhwah. Kalau muncul dajjal, kalian mendengar ada dajjal datang, sudah datang, maka menghindar. Kata Rasulullah SAW. Ista'idzu billahi min fitnatil masihid dajjal. Mohonlah ampun kepada Allah dari fitnah dajjal. Ista'idzu billahi min fitnatil mahya wal mamat, dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ikhwah, saya teringat satu kisah di mana mungkin para pemirsa pernah mengingat adanya seorang sahabat, dia di mana terkenal keberaniannya, dia menerjang ke tengah musuh, dia tebas sana tebas sini hingga dia meninggal dunia. Di dekat dia itu ada beberapa orang musyrik, orang kafir yang berhasil dia bunuh. Sampai sahabat itu terbunuh. Tapi satu dia terbunuh, sementara dia banyak orang kafir, yang pasukan kafir yang dia bunuh. Yang kata para sahabat, ya, bahagialah dia termasuk penduduk surga. Kata Rasulullah enggak, huwa finnar. Kata Rasulullah dia itu dalam neraka. Kemudian para sahabat merasa aneh, kok dia tewas dalam jihad fisabilillah kok masuk neraka? Ternyata setelah diperiksa, setelah dia menebas musuh kiri kanan dan banyak yang terbunuh, tapi ternyata dia mengalami luka yang sangat berat. Sehingga dia tak tahan menahan perihnya luka-luka berat tersebut dan akhirnya dia bunuh diri. Ini termasuk fitnah al-mamat, artinya ujian ketika seorang itu menjelang kematian. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Dan sahabat tadi tidak berhasil berhadapan dengan fitnah kematiannya. Wa kana ya'muruhum bisti'adzati fi sholati ba'da tasyahhudi min adzabil qabri. Dan beliau juga memerintahkan para sahabat untuk memohon perlindungan kepada Allah ketika sholat, yaitu setelah tasyahud, setelah bacaan tasyahud. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, idza tasyahhada ahadukum falyasta'idz billah. Apabila salah seorang kalian falyasta'idz billahi min arba, apabila salah seorang kalian selesai tasyahud, ya, maksudnya setelah
ucapan bacaan tasyahud selesai, maka fasta'idz billah minar arba. Fasta'idz billahi min arba'in. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Yaqul, dia berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah buruknya dan dari keburukan fitnah dajjal. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Masajid. Demikian ikhwah, a'azinallahu wa iyyakum. Makanya kita disunahkan ya sebelum ucapan salam, sebelum mengucapkan salam di akhir salat, kita berdoa doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Wa 'an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadha ad-du'a kama yu'allimu surah min al-Qur'an. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Beliau mengajarkan doa ini persis seperti beliau mengajarkan Al-Qur'an. Ya, sebagaimana para sahabat mentalkinkan Al-Qur'an sebagaimana Rasulullah mentalkinkan Al-Qur'an kepada para sahabat sehingga sahabat menghafalnya, beliau juga mentalkinkan doa ini kepada para sahabat sehingga para sahabat menghafalnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya doa ini. Makanya para pemirsa sekalian, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, jangan lupakan doa ini, terutama sebelum mengucapkan salam ketika di akhir sholat kita, dan juga di luar sholat. Silahkan, karena Rasulullah SAW banyak mengucapkan doa ini, ya, banyak mengucapkan doa ini yang isinya adalah mohon perlindungan dari fitnah-fitnah tersebut. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Apa doa yang diajarkan Rasulullah seperti mengajarkan Al-Quran, yaitu Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan kepadamu dari adab kubur. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Demikian ikhwah, a'azinallahu wa iyyakum. Kalimat min fitnatil masihid dajjal, aku berlindung kepadamu dari fitnah masihid dajjal. Al-Masih, ikhwah, Al-Masih ada 2. Al-Masih Isa, Al-Masih Dajjal, Masihid Dajjal ada 2. Bedanya, kalau Nabi Isa alaihissalam dikatakan Al-Masih, beliau diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengusap Masih, kalau beliau mengusap orang yang sakit, maka orang sakit tersebut sembuh. Bahkan kalau beliau mengusap orang yang sudah meninggal, yang meninggal itu bisa hidup lagi. Itu salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Adapun Masihid Dajjal, dia terusap. Apa yang terusap? Matanya terusap. Makanya Dajjal itu matanya satu, yang satu lagi matanya rusak, ya. Matanya juling, a'war, ya. Matanya a'war. Bagaimana dalam sebuah hadis yang sahih yang menceritakan tentang ciri-ciri Dajjal. Inna Dajjal a'warun wa laysa rabbuka bi'a'warin. Dajjal itu a'war, matanya juling, dan Tuhan kamu tidak seperti itu. Karena kan nanti Dajjal itu akan datang dan mengaku dia sebagai Tuhan. Makanya Rasulullah katakan, Dajjal itu juling matanya, rusak satu. Matanya 2, tapi satu rusak. Rasulullah katakan, kakau kabidur, matanya itu bagaikan bintang yang bersinar. Demikian tajam itu mata Dajjal. Walaysa rabbukum bi'a'war. Sementara Tuhan kalian nggak ada yang nggak a'war. Tuhan kalian tidak a'war. Artinya, Dajjal itu bukan Tuhan kalian. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Baik. Itulah dia
hal-hal yang dapat menyelamatkan seseorang dari adab kubur. Ada satu hal lain ikhwah yang tidak dituliskan dalam buku ini, yaitu yang juga bisa menyelamatkan seorang dari adab kubur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna surat al-Qur'an salasuna ayatan, bahwasanya surah Al-Qur'an itu surah Al-Qur'an yang berjumlah 30 surat, ya, syafaat li rajulin hatta ghufir lahu fi, bahwasanya surat yang 30 ayat itu dapat memberikan syafaat kepada seseorang hingga diampuni dosanya. Wahiyya suratul tabarakalladzi biyadihi, ya, yaitu surat tabarakalladzi biyadihi, yaitu surat Al-Mulk. Demikian ikhwah, memberikan syafaat kepada seorang sampai diampuni dosanya. Namun dari riwayat Abdullah bin Mas'ud mauquf, ya, mauquf, yang sahihnya mauquf bukan marfu. Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, man qara'a tabarakalladzi biyadihi, barang siapa yang membaca surat tabarakalladzi biyadihi, yaitu surah Al-Mulk, kulla lailatin, setiap malam, mana'ahu Allah biha min adabil qabri, maka Allah akan halangi dia dari adab kubur. Allah akan lindungi dia dari adab kubur. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Para ulama memang membahas masalah ini, ada yang menyebutkan ini riwayat ini yang marfu itu lin, riwayatnya dhaif. Namun karena banyaknya dan banyaknya jalurnya, dan Rasulullah juga membaca ayat ini setiap malam, ya, surah Al-Mulk, ya, maka membaca setiap malam surah Al-Mulk, ya, itu disunnahkan, dan semoga dia bisa menjadi penolong kita untuk menyelamatkan kita dari adab kubur. Demikian. Itulah tentang membaca surat Tabarakalladzi biyadihi, yaitu surah Al-Mulk, setiap kali mau tidur. Demikian. Jadi bukan menghafalnya, tapi membaca setiap malam mau tidur. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwah azallahu iyyakum, kita lanjutkan. Alladzina yu'samuna min fitnatil qabri wa adzabih. Orang-orang yang dilindungi dari fitnah dan azab kubur. Siapa saja orang yang dilindungi dari fitnah dan azab kubur. Ba'dul mu'minin minalladzina qamu bi'amalin jalilatin. Ada sebagian orang-orang mukmin yang memang melakukan amalan yang luar biasa, au usibu bimasaibin kabiratin, atau dia mendapat musibah yang beratnya luar biasa, ya'manuna fitnatal qabri wa adzabih, sehingga mereka diamankan oleh Allah, dilindungi Allah dari fitnah dan azab kubur. Siapa saja? Pertama, asyahid. Mereka yang mati syahid. Bukan yang mati bunuh diri, tapi yang mati syahid, tewas dalam jihad fisabilillah akibat senjata musuh, bukan senjata sendiri. Ya, dia menerjang musuh walaupun dia tahu dia tidak akan menang, dia tahu dia akan mati dibantai oleh musuh, tapi yang jelas matinya dia dengan senjata musuh, bukan senjata sendiri. Kalau dia matinya dengan senjata sendiri dan dia tahu itu bakal mati dengan senjata dia, itu namanya mati bunuh diri. Walaupun ketika dia mati, dia juga berhasil mematikan banyak personil orang-orang kafir. Tapi tetap matinya mati bunuh diri. Ya seperti seorang yang memakai bom, kemudian dia pergi ke tengah-tengah pasukan musuh, dia meledakkan dirinya dan akhirnya dia berhasil mematikan 10 orang kafir, maka ini matinya mati bunuh diri, bukan mati syahid. Demikian ikhwah. Ya. Adapun mereka yang mati syahid adalah mereka yang menerjang ke tengah-tengah tentara musuh
atau mereka yang terbunuh oleh senjata musuh. Demikian. Oleh senjata musuh, bukan senjata sendiri. Sekali lagi, makanya orang yang mati dengan membawa bom sendiri, bom bunuh diri, walaupun ada pasukan-pasukan yang mati di sekitar dia yang akibat bom dia, maka dia tetap dalam kategori mati bunuh diri. Faqat rawal Miqdamu ibnu Ma'di Karib diriwayatkan Miqdam bin Ma'di Karib meriwayatkan, qala dia berkata, qala Rasulullah SAW lisyahidu indallahi sittu khisalin, bahwasanya orang yang mati syahid di sisi Allah itu mendapatkan 6 keistimewaan. Yughfarullahu fi awwali duf'ah, bahwasanya di saat darahnya muncrat pertama kali, disitulah langsung diampuni seluruh dosanya. Wa yara maq'adahu fil jannah, di saat itu juga dia melihat tempatnya, posisi dia di surga. Wa yujaru min adabil qabri, dan dia dijauhkan dari adab kubur. Wa ya'manu minal fazil akbar, dia juga aman dari rasa ketakutan yang besar nanti ketika di hari kiamat, ketika ditiupnya sangkakala. Wa yudha' ala ra'si tajul waqari al-yaqutu minha khairu minad dunya wa fiha, dan diletakkan di kepalanya berupa mahkota yang terbuat dari intan berlian yang harganya jauh lebih mahal ketimbang dunia dan seisinya. Wa yuzawwiju isnataini wa sab'ina zaujatan minal hurun 'ain, dan dia akan dinikahkan dengan 70 bidadari. Dia langsung akan dinikahkan nanti dengan 70 bidadari. 72 ya, bukan 70, 72 bidadari. Wa yashfa'u fi sab'ina min aqribaihi, dan dia akan diberi izin untuk memberikan syafaat kepada kerabatnya sebanyak 70 orang. Ya, dia akan masuk surga tuh, maka dia bisa memberi syafaat, diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada 70 kerabatnya. Ayahnya dibawa yang masuk, ibu, adiknya, kakaknya, pamannya, ya siapa lagi? Kerabatnya. Pokoknya kerabatnya dia bawa masuk sebanyak 70 orang. Itulah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang mati syahid. Makanya tidak di antara keistimewaan orang yang mati syahid, ya, di antara keistimewaan orang yang mati syahid yaitu mendapatkan 6 keistimewaan. Di antaranya yaitu terbebas dari azab kubur. Terbebas dari azab kubur. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah orang yang tewas dalam jihad fi sabilillah. Ingat, tewasnya dengan senjata musuh, bukan senjata sendiri. Warwan Nasa'i fi sunanihi an Rashid bin Ma'di Sa'din. Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Rashid bin Sa'ad an rajul min ashabi Rasulullah sallam, dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW, anna rajulan, bahwasanya seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma balu mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Ya Rasulullah, kenapa orang-orang mukmin mendapat fitnah kubur, artinya mendapat pertanyaan dalam kuburannya semuanya kecuali orang-orang yang mati syahid? Qal, kata beliau, kafa bibariqatis suyufi ala ra'sihi fitnatun. Cukuplah kilatan pedang yang mengkelebat di dekat kepalanya itu sebagai ujian. Demikian ikhwah. Cukuplah itu sebagai ujian yang dapat menghapuskan semua dosanya dan dia terbebas dari fitnah kubur. Jadi ujian, kelebatan demi kelebatan pedang yang mengkilat, yang hampir merenggut nyawanya yang berada di dekat kepalanya. Karena kalau perang itu kan ikhwah, umumnya yang disasar itu kan leher. Karena sekali set bisa mati. Demikian ikhwah. Ya. Jadi kalau sudah lehernya terpenggal, ya tenggorokan terputus, mati dia langsung. Demikian. Jadi sabetan tapi sabetan yang ada di dekat kepalanya, cukuplah itu sudah cukup sebagai cobaan bagi dia sehingga dia tidak mendapatkan fitnah kubur. Nomor 2, alladzi mata murabitan fi sabilillah. Yang kedua yaitu mereka yang meninggal
dalam berjaga-jaga fisabilillah. Jadi dia bukan meninggalnya ketika perang, tapi dia meninggalnya ketika berjaga-jaga, menjaga pasukan, ya, menjaga pasukan, atau dia menjaga perbatasan kaum muslimin, ya, menjaga-jaga untuk menjaga jangan sampai pasukan kafir tiba-tiba menyerang wilayah kaum muslimin. Maka kalau dia meninggal dalam keadaan seperti itu, walaupun dia meninggalnya sakit, maka dia termasuk meninggal yang tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Walaupun matinya sakit, ya. Mungkin ketika dia jaga-jaga di perbatasan sakit, kemudian meninggal di sana. Atau ketika dia berjaga-jaga, dia patroli, menjaga keamanan perbatasan, atau keamanan pasukan, tiba-tiba dia terjatuh dari untanya atau kendaraannya atau kudanya, kemudian setelah jatuh dipijak oleh kendaraannya, misalnya dipijak oleh unta atau kudanya, dan meninggal, termasuk dalam kategori ini. Faqad rawa Fudalah bin Ubaid, diriwayatkan oleh Fudalah bin Ubaid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW qala, dia berkata, kullu maitin yukhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillah. Setiap mayat itu terhenti amalannya, ya. Setiap mayat, setiap jenazah ketika dia mati terputuslah amalannya, terhentilah amalannya, kecuali amalan orang yang sedang berjaga-jaga fisabilillah. Kenapa? Fa innahu yunmalahu amaluhu yaumil qiyamah. Sesungguhnya amalan dia itu terus terus berkembang. Amalan yang sudah dia lakukan itu semasa dia hidup itu dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terus bertambah. Ya seperti pohon, kalau kita pupuk, kita siram, dia tadinya kecil kemudian menjadi mekar, besar, kemudian memberikan buah, itu namanya yunma. Dia terus berkembang. Nah, demikian ikhwah. Jadi semua mayit ketika dia dicabut nyawanya dan dia sudah berubah dari orang yang hidup menjadi orang mati, maka titik sampai di situ, amalan yang enggak bertambah. Tapi orang yang meninggal dalam murabit, dalam jaga-jaga fisabilillah, amalannya enggak berhenti sampai situ, tapi amalannya terus berkembang, ya, berkembang, terus berkembang, dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa ya'manu fitnatal qabri, dan dia diamankan dari fitnah kubur. Rawahu At-Tirmidzi wa Abu Daud. Yang ketiga, alladzi yamut yaumal jum'ah. Yang ketiga, mereka yang meninggal di hari Jumat. Jadi yang pertama tadi yang mati syahid, yang kedua itu yang tewas ataupun yang meninggal ketika berjaga-jaga, ya, jaga-jaga pasukan atau menjaga keamanan perbatasan. Yang ketiga yaitu yang mati di hari Jumat, berdasarkan hadis Abdullah bin Amr anin Nabi SAW qala, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati illa waqahu Allah fitnatal qabri. Tidak ada seorang muslim pun yang meninggal di hari Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari adab kubur. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, dan hadisnya sahih dengan semua jalur-jalurnya. Memang para ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadis ini. Ya. Sebagian mereka mengatakan ini dhaif. Kenapa? Karena yang dikatakan orang yang bisa selamat dari fitnah kubur bukan dikarenakan hari, tapi dikarenakan apa? Dikarenakan amalannya. Meninggal dia di hari Jumat, tapi dia nggak pernah sholat, itu gimana? Kata mereka, ya, satu pendapat bahwasanya orang itu dikatakan husnul khotimah apabila dia meninggal dengan amalan kebaikan, bukan meninggal di hari-hari tertentu. Apabila dia tak beramal, tidak sholat, suka durhaka kepada Allah, matinya hari Jumat itu bagaimana? Apakah dia juga akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur? Ya, demikian ikhwah. Sehingga hadis ini, ya, mereka katakan dhaif. Karena memang kalau dilihat dari satu-satu jalur hadis ini dhaif, tapi karena banyaknya jalur, maka hadis ini bisa naik ikhwah. Bisa naik menjadi hadis sahih, minimal hasan li ghairihi, itu minimal, ya. Minimal hasan li ghairihi hadis ini. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, karena ini perkaranya perkara gaib,
perkara seorang selamat dari fitnah kubur dan itu terserah Allah mau bagaimana caranya. Yang jelas karena hadis ini sahih maka kita harus beriman dengan hadis tersebut. Ya, ketika ada seorang yang nggak sholat, nggak sholat kemudian mati di hari Jumat, maka ya kita terapkan hadis ini. Kita terapkan hadis ini. Loh, dia kan nggak sholat, kita nggak tahu. Jangan-jangan satu hari sebelum meninggal dia sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang meninggal setelah itu kita nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu. Atau mungkin dia melakukan dosa-dosa, tapi ada amalannya, sesuatu amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa itu tersebut. Sehingga dia meninggal di hari Jumat. Maka Allahu a'lam, kita nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu. Karena ini masalah-masalah gaib. Oleh karena itu, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, kalau ada hadisnya ya kita hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na, terserah Allah karena telah mengatakan begitu. Ini adalah ucapan Rasulullah SAW, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwasanya Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya. Beliau bicara dari wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Allahu a'lam bissawab. Ya, kita sebaiknya beriman dengan zahir hadis. Demikian ikhwah. Ya, kalau sudah jelas sahihnya ya sudah, kita sami'na wa amanna. Yang keempat, alladzi yamutu bada al-batn, mereka yang meninggal karena penyakit dalam. Ya, bukan hanya sakit perut, ikhwah. Ya. Banyak para ulama mengartikan bada al-batn di sini bukan hanya sakit perut karena batn itu perut, tapi batn itu adalah sesuatu yang berada di dalam tubuh. Sesuatu yang berada di dalam tubuh. Jadi semua kaum muslimin yang meninggal karena penyakit dalam, apakah karena sakit perut, apakah karena serangan jantung, apakah dikarenakan COVID-19, apakah dikarenakan kelainan hati, apakah dikarenakan kelainan pankreas, intinya kalau meninggalnya karena penyebabnya sakit dalam, internis ya, kalau dokter internis ya, karena dikarenakan sakit dalam yang ada dalam tubuhnya, maka dia termasuk dengan al-maut alladzi yamut badal batn, yaitu yang meninggal dikarenakan sakit dalamnya. Waqad thabata fil hadis, berdasarkan hadis yarwihi Abdullah bin Yasar yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Yasar, qala dia berkata kuntu jalisan wa Sulaimanu ibnu Sardin wa Khalid ibnu Urfatah. Ketika aku duduk bersama Sulaiman dan Khalid, fadzakaru anna rajulan tuwfiya mata bi batnih, bahwasanya seorang itu meninggal dikarenakan sakit dalam. Fa idza huma yastahiyani ayyakuna syahidan janazatihi. Syahida janazatihi. Ternyata mereka berdua yaitu Sulaiman dan Khalid ingin menyaksikan jenazah orang tersebut. Faqala ahadumal akhar. Salah seorang mereka berkata kepada yang lain. Ya mungkin Sulaiman yang berkata kepada Khalid atau Khalid yang berbicara kepada Sulaiman. Alam yakul Rasulullah SAW, bukankah Rasulullah pernah mengatakan, pernah bersabda, may yaqtulhu batunuhu fala yu'adzab fil qabri. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan barang siapa yang terbunuh, yang tewas gara-gara sakit dalamnya, dia tidak akan diazab di kuburannya? Faqala akhar, yang lain menjawab, bala, ya betul. Wa fi riwayatin shadaqta, dalam riwayat yang lain benar apa yang kamu katakan. Ya, ini enggak disebutkan apakah Sulaiman yang bicara dengan Khalid, apakah Khalid yang bicara memberikan pernyataan itu kepada Sulaiman. Intinya salah seorang mereka mengatakan bahwasanya alam yakul Rasulullah sallallahu man mata mayyaqtulhu batunuhu fala yu'adzab fi qabri, barang siapa yang meninggal karena sakit dalam dia tidak akan diadab oleh Allah. Berkata temannya yang lain satu lagi yaitu bala, tentu dalam riwayat yang lain sadaqta. Artinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bahwasanya mereka yang meninggal karena sakit dalam, ya bukan hanya sakit perut, sakit dalam, ya maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari adab kubur. Demikianlah ikhwah. Jadi ada 4 hal yang Allah amankan seorang muslim dari azab kubur. Yang pertama yang mati syahid, yang kedua mereka yang berjaga-jaga, murabitun fi sabilillah, ya, berjaga-jaga dalam perbatasan mengamankan pasukan dan lain-lainnya, yang baik dia tewas karena mungkin ada anak panah yang nyasar atau mungkin meninggal yang karena sakit, ya.
Yang ketiga yaitu mereka yang meninggal di hari Jumat dengan ketentuan yang terangan telah kita sebutkan tadi, memang ada khilafiyah dengan para ulama. Yang keempat yaitu mereka yang meninggal karena sakit dalam. Demikianlah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Semoga sedikit yang tadi kita sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri doa dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.